Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UIN PPG dalam jabatan Div 4 tahun 2025 IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratumillah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 IAIN Curug. Saya akan melakukan praktek pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12 dengan tema peran Wali Songo dalam Islamisasi Nusantara menggunakan pendekatan saintifik di Madrasah Aliyah Terpadu Bojongnangka, Kelurahan Sukamenat, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalu? Alhamdulillah innana bil khair wa ustadzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ibu pada siang hari ini di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku pada hari ini bertepatan dengan hari apa? Hari ini tanggal berapa? 26 Januari 2026. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat Afiat. Terlebih dahulu Ibu akan menyuruh KM kita, Elsa, coba untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa bersama-sama. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Barakallahu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, dengan doa semoga kita belajar hari ini diberikan kelancaran dan insya Allah pada pagi hari ini tidak lupa sebelum kita memulai pembelajaran coba rapikan dulu tatkala ada baju, ada kerudung ataupun ada sampah di sekitar kita. Coba rapikan dulu pakaiannya ataupun ada sampah. Kalau sudah rapi boleh duduk yang rapi. Kemudian bukunya coba keataskan, siapkan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap? Selanjutnya, Ibu akan mengabsen pada pertemuan hari ini. Yang namanya disebut bisa mengucapkan hadir atau hadirat ya. Yang pertama, Devi Novita. Kemudian kedua, Elsa Mailani. Kemudian ketiga, Puji Rahayu. Anak-anakku, setelah barusan kita mengabsen kehadiran pada siang hari ini, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Boleh berdiri? Boleh. Kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
Masih ingat materi minggu yang lalu kita membahas materi tentang apa? Kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Supaya mengingatkan lebih tentang materi yang lalu, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada 3 kerajaan besar yang ada di Nusantara. Sebutkan apa saja? 1. Samudra Pasai. 2. Demak. 3. Gorontalo. Kemudian, kerajaan tertua di Nusantara apa? Samudra Pasai. Dan ketiga, siapa yang menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai? Malik As-Soleh. Ya, itu merupakan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya, kembali lagi kita akan mencoba materi yang baru. Jadi pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai peran Wali Songo dalam Islamisasi Nusantara. Sedikit mengenai materi yang sudah barusan, Ibu permulaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Wali Songo dalam Islamisasi Nusantara dengan kalian melihat menganalisis video yang akan kita lihat di depan. Ini kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang gak biasa. Yuk, kita bahas bareng. Wali songo itu berasal dari 2 kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi menyebarkan Islam di Jawa. Tapi, jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia udah duluan mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka gak cuma jualan, tapi juga ngenalin Islam ke penduduk sekitar loh. Puncaknya terjadi di abad ke-14 ketika rombongan ulama dari Turki, Persia, Arab, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo itu terbentuk. Mereka gak maksa orang buat masuk Islam. Mereka lebih memilih membaur dengan budaya lokal, bikin masyarakatnya dulu, baru deh mulai mengenalkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada yang lewat pendidikan di pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus, di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga punya gelar sunan, yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan raja. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik, atau dengan nama lain, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Leran, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang saudara atau biasa disebut perang Parekrek. Melihat itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang keringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ, beliau mulai berdakwah dan membawa pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel, atau dengan nama lain Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Abdal Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya dan dikaruniai 2 anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamai dengan Bonang?
Nama bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Tokoh Hati yang dipopulerkan oleh penyanyi Opik. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melewati media seni, yaitu tembang-tembang Jawa dan seni pertunjukan kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama, yaitu Syekh Maulana Ishaq, yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan seorang ibu-ibu bernama Nyai Gede Pinati. Setelah ia dewasa, Sunan Paku dibawa oleh Nyai Gede Pinati untuk berburu ke Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan lagu anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau dengan nama lain Raden Jafar Shadiq, seorang bangsawan kerajaan Demak yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Dulu beliau menimba ilmu di Baitul Maqdis, Palestina. Di sana beliau berhasil memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Karena perbuatannya tersebut, Raden Jafar diberi hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina. Namun, Raden Jafar bernegosiasi supaya daerah kekuasaan itu dipindah saja ke Pulau Jawa. Lalu, daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam adalah tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat Hindu. Melalui pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil mengambil hati masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Mas Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam lewat seni wayang dan gamelan. Ia menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokoh ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Hanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lainnya. Yang kedelapan, Sunan Muria atau dengan nama lain Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan media wayang kulit dan tembang-tembang Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitar Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting di Cirebon. Beliau menikahi 6 orang wanita yang berisi putri-putri raja yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam di Batu. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Dari penjelasan video pembelajaran terusan, kita akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang mana 3 kelompok itu nanti akan Ibu berikan LKPD yang akan didiskusikan diisi oleh para siswa dengan cara berdiskusi kelompok. Ibu tentukan yang pertama ini kelompok 1, kemudian yang tengah 2, kelompok 2, yang sebelah kiri kelompok 3. 3.
Yang pertama, ada identitas kelompok yang harus diisi. Yang pertama, siapa yang menjadi ketua kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja, diisi di LKPD. Kemudian tulis kelompoknya berapa, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan secara mandiri dengan cara berkelompok atau berdiskusi. Kemudian selanjutnya, pilihlah salah satu tokoh dari 9 wali songo yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana kita akan mengambil bagaimana strategi dakwahnya dan nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil dari diskusi LKPD disajikan dalam sebuah presentasi. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Dan tugas LKPD-nya apa? Yang pertama, identitas tokoh wali songo yang dikaji. Nanti boleh kalian bebas di buku teks siswa, coba bisa kalian mencari yang 9 itu kira-kira mau apa. Boleh Ibu tentukan? Boleh. Kelompok 1, Sunan Kalijaga. Kalian jadi mencari identifikasi mengenai Sunan Kalijaga. Kemudian kelompok 2, Sunan Ampel. Kalian harus mencari, mengidentifikasi Sunan Ampel terkait Sunan Ampel. Kemudian kelompok 3, Sunan Gunung Jati. Kelompok 3 nanti kalian mencari, mengidentifikasi tentang Sunan Gunung Jati. Apa saja yang harus kalian cari? Yang pertama ada identitas tokoh. Kemudian yang kedua, wilayah dan metode dakwah. Kemudian nilai dan dakwah kemudian yang terakhir ada apa sih relevansi dari nilai wali songo yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Paham tuh? Nah, coba Ibu akan melihat, kemudian berkeliling. Nanti di sana Ibu akan mencoba melihat nilai sikap kalian. Nilai sikap yang akan Ibu nilai itu dari mulai kekompakan, kerapihan ya. Coba bisa dikerjakan dari sekarang. Kelompok 1 apa? Ya, Sunan Kalijaga. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 2, Sunan Ampel. oke, Sunan Ampel. Boleh kalian, karena bisa membuat peta konsep ya, peta konsep dari Sunan yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 3, Sunan Gunung Jati. Oke, silakan. Anak-anakku, barusan sudah kita mengerjakan LKPD mengenai peran wali songo dalam Islamisasi Nusantara. Apakah sudah beres? Sesuai yang sudah kita sepakati di LKPD, setelah selesai mengerjakan LKPD, perwakilan kelompoknya untuk bisa membacakan hasil dari diskusi kelompok dengan mempresentasikan di depan kelas. Dipersilakan. Untuk kelompok 1 perwakilannya Saudari Nadela untuk ke depan dan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Nurisani Putri Kaptaini, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan Sunan Kalijaga. Identitas beliau, nama tokoh Sunan Kalijaga, nama aslinya Den Syahid, asal dari Tuban, Jawa Timur. Masa hidup abad ke-16 Masehi. Peran utama penyebar Islam di Pulau Jawa melalui pendekatan budaya dan kesenian. Selanjutnya, wilayah dan metode dakwah yang digunakan beliau. Wilayah dakwahnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di wilayah pesisir dan pedalaman Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk
2. Wilayah dan metode dakwah. Wilayah dakwah yaitu di Surabaya bertepatan di Ampel Denta dan Jawa Timur dan sekitarnya. Metode dakwah. 1. Pendidikan melalui pesantren. 2. Pendekatan, nasihat, dan keteladanan. 3. Dakwah damar, yaitu dakwah anti maksiat dan kemungkaran. 4. Membina murid dan kader dakwah Sunan Giri, yaitu meliputi Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah. 3. Nilai dakwah yang diteladani. 1. Disiplin dalam beragama. 2. Kesederhanaan hidup. 3. Keteguhan akidah. 4. Kejujuran dan tanggung jawab. 5. Pentingnya pendidikan dan ilmu. 4. Referensi nilai Wali Songo dengan kehidupan pelajar. 1. Disiplin dalam belajar dan beribadah. 2. Menjauhi perilaku negatif, bullying, menyontek, dan pergaulan bebas. 3. Menghargai guru dan ilmu. 4. Bertanggung jawab atas tugas dan amanah. 5. Menjadi teladan yang baik di lingkungan sekolah. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, Ibu persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yunita Salsabila. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang identitas tokoh dari Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah yang memiliki gelar Sunan Gunung Jati. Tempat lahirnya di Mesir. Itu menurut sebagian sumber. Wafatnya tahun 1568 Masehi. Makamnya berada di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Peran beliau adalah ulama, dai, dan pemimpin politik. Kedudukannya adalah sebagai pendiri dan Sultan Kesultanan Cirebon sekaligus tokoh penyebar Islam di Jawa Barat. Wilayah dan metode dakwah beliau adalah wilayah dakwahnya di Cirebon, Banten, dan Jawa Barat dan di sekitarnya. Metode dakwahnya adalah yang pertama, ada pendekatan budaya, yaitu mengakomodasi tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai Islam. Yang kedua, pendekatan politik, mendirikan kerajaan Islam sebagai pusat dakwah. Yang ketiga, keteladanan akhlak, yaitu menampilkan sikap santun, adil, dan bijaksana. Yang keempat, perkawinan dan hubungan sosial, memperluas jaringan dakwah melalui ikatan sosial. Dan yang terakhir, pendidikan, yaitu mengajarkan Islam melalui pesantren dan pengajian. Nilai dakwah yang dapat diteladani adalah yang pertama, ada toleransi terhadap budaya dan masyarakat yang beragam. Yang kedua, kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga, kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Yang keempat, kesabaran dan ketekunan dalam berdakwah. Yang kelima, akhlakul karimah sebagai sarana dakwah utama. Terima kasih untuk kelompok 3. Setelah 3 kelompok barusan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yuk kita ice break dulu. Ibu punya lagu tentang nama-nama wali songo. Ada yang tahu? Coba Ibu sudah menyiapkan videonya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Wali songo ya, yang ada 9. Siap? Siap. Boleh sambil suaranya keluarkan. Bareng-bareng ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar,
yang mana pada siang hari ini kita sudah membahas mengenai peran Wali Songo dalam Islamisasi Nusantara. Di antaranya yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan Wali Songo? Kemudian yang kedua, siapa saja yang menjadi tokoh Wali Songo? Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dakwah para Wali Songo? Dan terakhir, nilai yang dapat kita ambil dari strategi dakwah Wali Songo. Boleh Ibu memberikan pertanyaan? Boleh. Kegiatan akhir pembelajaran pada siang hari ini kelompok 1. Boleh bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Saudara ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kasih plus. Dan saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan selanjutnya Ibu mau bertanya mengenai soal yang kedua. Siapa saja yang menjadi tokoh Wali Songo? Kelompok 2 boleh. Terus? Oke. Nah, untuk kelompok 2 sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi dakwah para Wali Songo? Ibu bertanya kepada kelompok 3. Pendidikan pesantren, perkawinan, pendekatan budaya lokal. Dan alhamdulillah tidak merasa kegiatan pembelajaran pada siang hari ini kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran yang mana Ibu sudah mempersiapkan. Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya topik atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas mengenai penyebaran Islam di Asia Tenggara. Jadi boleh anak-anak semua nanti bisa melakukan literasi untuk pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, syukran jazilan. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Dan Ibu berikan kepada ketua kelas doa setelah selesai kegiatan pembelajaran. Silakan Kakak.